Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Albar Sumatama. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang berjudul tentang pemodelan pengguna dalam interaksi manusia komputer. Dalam ini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu pemodelan pengguna, evolusi interaksi manusia komputer, HCI berbasis pengetahuan, aplikasi fungsionalitas tinggi, dan yang terakhir itu lingkungan desain dan sistem mengkritik. Baik, lanjut saja materi yang pertama. Pemodelan pengguna. Apa itu pemodelan pengguna? Nah, pemodelan pengguna ini merupakan salah satu penelitian lebih unggul secara proposisi dan investasi yang bermanfaat berdasarkan kebutuhan dan potensi hasil. Jenis lain yang sebanding dengan pemodelan pengguna ini yaitu penggunaan perangkat lunak dan ikatan organisasi dan pembelajaran organisasi. Pemodelan pengguna ini menarik secara teoris, namun dalam kenyataannya kemajuan dalam hal ini lambat, sulit, dan tingkat kesuksesannya kecil. Ya, walaupun pemodelan pengguna ini memiliki keunggulan, pasti dia mempunyai kelemahan. Nah, kelemahannya itu yaitu yang saya sebutkan terakhir tadi. Evolusi interaksi manusia komputer. Interaksi HCI mempelajari interaksi dan pemahaman bersama, penjelasan, pembenaran, argumentasi tentang tindakan, dan tidak hanya dengan antarmuka. Esensi baru tantangan tersebut meningkatkan cara orang menggunakan komputer untuk berhubungan antara manusia dan komputer. Dalam 10 hingga 15 tahun, HCI berfokus pada antarmuka untuk membuat sistem yang lebih berguna. Masalah-masalah antarmuka telah dipahami dengan baik, namun masalah HCI malah mulai bergeser dari yang semulanya antarmuka menjadi di luar antarmuka. Nah, tujuan dari penelitian HCI ini yaitu berkaitan dengan tugas, kerja, berpikir, berkomunikasi, belajar, mengkritik, menjelaskan, berdebat, dan seterusnya sampai merancang. HCI berbasis pengetahuan. Secara tradisional, penggunaan komputer dimodelkan oleh dua unsur, yaitu manusia komputer, di mana keduanya dihubungkan oleh saluran komunikasi eksplisit yang sempit. Munculnya teknik antarmuka yang lebih canggih seperti Windows, menu, pointing perangkat, warna, suara, dan layar sentuh telah memperluas saluran komunikasi eksplisit ini. Selain mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan desain baru untuk komunikasi eksplisit saluran, arsitektur berbasis pengetahuan untuk HCI telah mengeksplorasi kemungkinan implisit saluran komunikasi implisit mendukung proses komputer untuk diberikan pengetahuan yang cukup tentang domain masalah, proses komunikasi, dan domain yang terlibat. Aplikasi fungsionalitas tinggi. Aplikasi dengan fungsionalitas tinggi itu seperti contohnya itu Unix, Microsoft Office, Photoshop, dan Eudora. Itu merupakan sistem yang kompleks karena mereka melayani kebutuhan populasi pengguna yang besar dan beragam. Desain HFA atau High Functionality Application harus mengatasi 3 masalah. Yang pertama yaitu tidak terpakai fungsionalitas tidak boleh menghalangi. Yang kedua, fungsionalitas yang tidak diketahui harus dapat diakses atau dikirimkan pada saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsionalitas yang umum digunakan sebaliknya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, digunakan, dan diingat. Dan materi yang terakhir yaitu lingkungan desain dan sistem mengkritik. HFA atau High Functional Application digunakan sebagai lingkungan yang berguna untuk sejumlah besar pengguna yang berbeda. Untuk mengurangi kompleksitasnya, HFA sering bermigrasi ke file kumpulan subsistem berorientasi domain, masing-masing dengan template, formulir, sehingga memungkinkan mereka memberikan dukungan tambahan untuk pemodelan dan bantuan pengguna tidak tersedia di sistem yang lebih umum.
Mekanisme adaptasi memungkinkan pengguna untuk memilih kumpulan aturan tertentu untuk mengkritik dan menentukan strategi investasi. Gangguan ini dimulai dari perilaku aktif, yaitu seperti setiap langkah dikritik, dan tingkah menengah pasif, yaitu pengguna harus secara eksplisit memanggil sistem kritik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.